Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami dari Kelompok 6 akan membahas mengenai budaya, Kekerabatan dalam kehidupan. Bermasyarakat. Hai semua, saya Wardausi dari selaku moderator dari kelompok 6 yang akan mengawali dari presentasi ini. Diawali pada slide ini yaitu nama anggota kelompok 6. Di antaranya adalah Ayu Safitri, Wardah Hutsi, Syahrun Ali Harahap, Khairul Akmal, dan Cindy Audia Gustika. Di sini kami akan menjelaskan 5 subjudul. Di antaranya yang pertama, pengertian budaya kekerabatan, yang kedua, sistem bahasa, yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yang keempat, sistem pemukiman, dan yang kelima, kebudayaan pembentukan hukum perikatan. Nah, langsung saja kita masuk ke subjudul yang pertama, yaitu pengertian budaya dan kekerabatan. Budaya adalah kesepakatan bersama suatu masyarakat mengenai suatu prinsip atau tata cara kehidupan secara umum yang tumbuh untuk diikuti, dipertahankan, dan atau dikembangkan. Sedangkan pengertian dari kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan itu terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Menurut George P. Murdoch, yaitu seorang antropolog Amerika, ada sekurang-kurangnya 6 unsur untuk menjadi ciri dari suatu kelompok. Di antaranya yang pertama, sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok. Yang kedua, rasa kepribadian kelompok yang didasari semua warganya. Yang ketiga, interaksi yang intensif antar warga kelompok. Adanya kegiatan berkumpul dari anggota kelompok secara berulang-ulang. Yang keempat, sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga kelompok. Yang kelima, pemimpin yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, sistem hak dan kewajiban terhadap harta produktif, harta konsumtif, dan atau harta pusaka tertentu lainnya. Selanjutnya ada yang kedua, subjudul dari yang kedua yaitu sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan antropologi linguistik. Menurut Casing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan diwariskan kepada generasi penerusnya itu sangat bergantung kepada adanya bahasa. Esensi bahasa sendiri adalah bentuk komunikasi. Jadi, bahasa merupakan unsur universal kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia karena kebutuhan komunikasi secara dengan orang lain itu baik dalam kelompok maupun di luar kelompoknya itu sangat digunakan dalam berbahasa. Nah, pada yang ketiga yaitu subjudul sistem kekerabatan dan hubungan sosial. Pada subjudul ini kami membagi 4 bagian. Di antaranya yang pertama perkawinan dan keluarga, yang kedua prinsip jodoh ideal, yang ketiga pembagian sistem kekerabatan, dan yang keempat pembagian jenis keluarga. Nah, untuk kelanjutannya akan disambung oleh teman saya. Nama saya Ayu Safitri Tagalung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perkawinan dan keluarga. Yang pertama, perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Istilah perkawinan berkenaan dengan sesuatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak akan berhenti sampai melahirkan anak saja, akan tetapi akan tetap berlanjut terus setelah si anak lahir sampai anak itu sanggup mencari penghidupannya sendiri dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Marvin Harris, jenis-jenis perkawinan terbagi atas 7. Yang pertama, monogami. Monogami adalah menikah dengan satu pasangan atau satu orang saja. Dalam pasal 27 BW yang berbunyi, dalam waktu yang bersamaan, seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua, poligami. Menikah dengan beberapa orang. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pada asasnya seorang pria hanya mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat 2, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, poliandri. Seorang perempuan yang menikahi lebih dari satu pria dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, poligini. Seorang pria yang menikah lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, perkawinan kelompok. Jenis perkawinan yang memperbolehkan pria melakukan hubungan intim dengan beberapa wanita satu sama lain. Yang keenam, levirat. Perkawinan antara janda dengan saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal. Yang ketujuh, sororat. Perkawinan antar seorang duda dengan saudara perempuan istrinya yang telah meninggal. Yang kedua, keluarga. Menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Menurut Salvikon dan Selis, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan dalam peranan masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan satu kebudayaan. Menurut Horton dan Hart, definisi keluarga terbagi atas 5. Yang pertama, suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama. Yang kedua, suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Yang ketiga, pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Yang keempat, pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak. Yang kelima, para anggota suatu komunitas yang biasanya mereka ingin disebut sebagai keluarga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang definisi keluarga dan perkawinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menyambung presentasi dari teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip jodoh ideal. Nah, perkawinan juga dapat memiliki prinsip jodoh ideal yang ditetapkan oleh suatu budaya. Ada dua prinsip jodoh ideal yang diketahui. Yang pertama itu prinsip yang namanya endogami. Prinsip ini yaitu prinsip yang memilih jodoh atau calon pasangan perkawinan dari kerabatnya sendiri. Misalnya nih, masyarakat Jawa kuno biasanya cenderung memilih pasangan dari sepupu jauh untuk menjaga kemurnian kebangsawanannya atau kasta pada masyarakat Bali. Yang kedua ada prinsip yang namanya prinsip ekogami. Prinsip ekogami ini merupakan prinsip yang memilih calon pasangan yang berasal dari luar kerabat atau klannya. Misalnya itu masyarakat Batak menerapkan prinsip ini dengan memilih marga lain yang disebut dengan konsep Dalihan Natolu. Selanjutnya ada pembagian sistem kekerabatan. Nah, dalam sistem kekerabatan ini ada anggota kekerabatan yang terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakek, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Selanjutnya ada macam-macam sistem kekerabatan. Macam-macam sistem kekerabatan ini ada 3. Yang pertama itu patrilinear. Patrilinear itu adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah.
Patrilineal ini berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu pater yang berarti ayah dan linea yang berarti garis. Jadi patrilineal ini berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Selanjutnya itu ada matrilinear. Matrilinear ini adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Matrilinear ini berasal dari dua bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti garis. Jadi matrilinear ini berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Di dunia ini hanya ada beberapa suku saja yang menggunakan sistem ini, yaitu yang pertama suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Indian di Apache Barat, suku Navajo, sebagian besar suku Pueblo, suku Crow di Amerika Serikat, dan suku Khasi di Meghalaya. Lalu yang terakhir ada yang namanya sistem bilateral. Yang mana sistem bilateral ini kekerabatannya itu merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama. Seorang anak otomatis menjadi anggota keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu. Sistem kekerabatan bilateral ini biasanya ditetapkan oleh masyarakat Jawa dan Sunda. Terima kasih. Saya, Cindy Aulia Gustika, ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu mengenai pembagian jenis keluarga. Nah, ada 3 tipe kelompok kerabat dalam masyarakat, yaitu yang pertama, keluarga bati atau keluarga inti. Keluarga inti adalah unit kekerabatan yang terdiri atas suami, istri, dan keturunannya secara langsung. Yang kedua, keluarga besar atau extended. Keluarga besar ialah kelompok kerabat yang terdiri atas sejumlah keluarga bati yang bertindak menjadi suatu kesatuan. Artinya, di dalam keluarga besar tersebut terdiri dari keluarga inti, baik itu dari pihak ayah ataupun suami, maupun dari pihak ibu ataupun istri yang bertindak menjadi suatu kesatuan yang dinamakan keluarga besar. Yang ketiga, yaitu persekutuan kelompok. Persekutuan kelompok merupakan jaringan individual yang menelusuri hubungan keturunan atau genealogis yang berasal dari nenek moyang yang sama. Persekutuan kelompok itu yang meliputi ratusan atau ribuan orang. Artinya bahwa individual tersebut menyusuri hubungan keturunan ataupun silsilah dari keluarga, baik itu dari ayah maupun dari ibu, baik itu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, tetapi pada dasarnya mereka semuanya berasal dari nenek moyang yang sama. Dan di antara individual tersebut, mereka tidak saling kenal. Dan biasanya persekutuan kelompok tersebut terdiri dari ratusan bahkan ribuan orang. Selanjutnya yaitu sistem pemukiman. Sistem pemukiman atau biasa disebut dengan tempat tinggal yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Setelah perkawinan berlangsung, tempat menetap atau tinggal juga menjadi bahasan unsur kekerabatan. Koenjaraningrat mengatakan bahwa terdapat 7 macam adat menetap setelah menikah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah utrolokal. Utrolokal ini merupakan kebiasaan menetap di sekitar kerabat suami atau istri.
Artinya bahwa pasangan pengantin bebas untuk menentukan tempat tinggalnya, baik itu di kerabat suami ataupun istri. Yang kedua yaitu firi lokal. Firi lokal merupakan adat yang menetapkan pengantin harus menetap di sekitar kediaman kerabat suami. Yang ketiga yaitu usori lokal. Usori lokal ini biasa juga disebut dengan matri lokal. Usori lokal adalah adat yang menetapkan pengantin menetap di sekitar kediaman kerabat istri. Dan yang keempat, biolokal. Biolokal merupakan adat yang menetapkan pengantin harus menetap di sekitar kediaman kerabat suami dan istri secara bergantian. Artinya bahwa antara suami dan istri harus menetap di tempat tinggal yang bergantian. Misalnya 1 hari atau 1 bulan di tempat kediaman istri dan 1 bulan lagi di tempat kediaman suami. Maka hal demikian harus dilakukan secara bergantian. Yang kelima yaitu afun lokal. Afun lokal adalah adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal di sekitar tempat kediaman saudara laki-laki dari suami ibu. Maksudnya, seorang pasangan pengantin harus bertempat tinggal di kediaman saudara laki-laki dari suami ibu. Artinya itu di kediaman paman. Selanjutnya yaitu nato lokal. Nato lokal adalah adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal terpisah, dan suami tinggal di rumah kerabatnya. Nato lokal ini artinya bahwa pasangan pengantin tidak tinggal bersama, akan tetapi mereka masing-masing menetap di daerah kelahirannya. Selanjutnya yaitu neolokal. Neolokal adalah adat yang menetapkan pengantin untuk tinggal di kediaman yang baru, tidak dekat dengan kedua kerabat pengantin, baik itu suami maupun istri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang berkaitan dengan subjudul materi kami tentang kebudayaan pembentuk hukum perikatan. Yang dimana dimaksud dengan kebudayaan pembentuk hukum perikatan adalah perkawinan membentuk kebudayaan yang dimana yang luas dan terarah, diantaranya yang melahirkan hak dan kewajiban. Perkawinan menimbulkan kekerabatan sedarah, menimbulkan saling mewarisi, hal harta, kekayaan, dan lainnya. Akan tetapi ada yang lebih luas dari pembentuk dari kebudayaan luas dan terarah tersebut, yaitu di mana terbentuknya interaksi sosial dari hubungan antar individu dan antar masyarakat. Disitulah timbul daripada kebudayaan yang bisa membentuk daripada hukum perikatan. Kemudian apalagi yaitu timbul hukum ekonomi, politik, hukum sosial, dan hukum keberagaman, yang dimana semua itu adalah pembentuk daripada hukum perikatan. Ada satu contoh di dalam Islam seperti ijab dan qabul, yang dimana setelah adanya ijab qabul, maka suatu perbuatan tersebut akan memiliki akibat hukum pada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Baik, ada beberapa praktik perikatan dalam Islam, yang diantaranya seperti yang pertama itu jual beli, seperti sirkah ataupun kerjasama usaha,
kafalah, dan kasab. Mungkin cukup itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada pendengar yang setia sampai akhir slide ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan penjelasan, kami harap mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.